Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rike Devi Nursafitri dari kelas PGMI 5D dengan nomor NIM 12205193029. Kali ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis penelitian studi kasus. Perlu diketahui bahwa video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi pendidikan. Simak baik-baik ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Jenis-jenis studi kasus dalam makalah disebutkan ada 3 jenis studi kasus. Yang pertama yaitu studi kasus kasual atau explanatory. Yang kedua, studi kasus deskriptif, dan yang ketiga, studi kasus eksploratif. Di sini saya akan menjelaskan studi kasus deskriptif dan studi kasus eksploratif. Yang pertama yaitu studi kasus deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa mendatang. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskriptif, gambar atau lukisan secara sistematis, aktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Penelitian deskriptif dilakukan apabila masalah yang diteliti merupakan fakta dari suatu populasi saat ini terjadi. Tujuan penelitian adalah untuk menjelaskan mengenai status saat ini dari subjek yang diteliti, mengetahui karakteristik variabel yang diteliti dalam suatu kasus tertentu. Misalnya, sensus penduduk yang meneliti tentang karakteristik penduduk di Indonesia berdasarkan tingkat pendidikan, pendapatan, pekerjaan, jenis kelamin, umur, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu studi kasus eksploratif. Penelitian eksploratory adalah penelitian yang bertujuan untuk menguji suatu teori atau hipotesis guna memperkuat atau bahkan menolak teori atau hipotesis hasil penelitian yang sudah ada. Penelitian eksploratif bersifat mendasar dan bertujuan untuk memperoleh keterangan, informasi, data mengenai hal-hal yang belum diketahui. Karena bersifat mendasar, penelitian ini disebut penjelajahan. Karena bersifat mendasar, penelitian ini disebut penjelajahan, exploration. Penelitian eksplorasi dilakukan apabila peneliti belum memperoleh data awal sehingga belum mempunyai gambaran sama sekali mengenai hal yang akan diteliti. Penelitian eksploratory tidak memerlukan hipotesis atau teori tertentu. Penelitian hanya menyiapkan beberapa pertanyaan sebagai penentuan untuk memperoleh data primer berupa keterangan, informasi sebagai data awal yang diperlukan. Karena bersifat mendasar, penelitian ini disebut penjelajahan atau exploration. Penelitian eksploratory dilakukan apabila penelitian belum memperoleh data awal sehingga belum mempunyai gambaran sama sekali mengenai hal-hal yang akan diteliti. Penelitian eksploratory tidak memerlukan hipotesis atau teori tertentu. Penelitian hanya menyiapkan beberapa pertanyaan sebagai penuntun untuk memperoleh data primer berupa keterangan, informasi sebagai data awal yang diperlukan. Sekian penjelasan dari saya mengenai pengertian studi kasus deskriptif dan studi kasus eksploratif.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.